dengan hartanya. Tapi kalau kita orang miskin, dia bisa beribadah dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya beliau meminta saya untuk ikut ngisi di masjid Al-Fatwa. Tidak panjang lebar, insya Allah saya menyambung. Karena saya merasa merupakan cikal bakal saya belajar beragama. Dan istilahnya saya belajar nyantri di sini. Kebetulan waktu itu ustadznya Ustadz main nyantri, saya masih ingat. Dan sekarang beliau mendirikan pondok sendiri. Jadi yang namanya santri itu bersyukur apa yang ada. Kalau yang biaya sendiri, kalau yang ayat itu alhamdulillah. Santri itu sayur makanannya sering makan sate, sayur tempe. Pak Insya itu masih dan mengenai itu inna adari dan begitu Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila kalian bersyukur maka akan tambah nikmatku pada kalian. Tapi apabila kalian bersyukur atas nikmat yang saya berikan, yang Allah berikan, maka adabku amat sangat lebih. Ya. Jadi apabila kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Jadi untuk konsep bersyukur itu caranya kita jangan melihat nikmat orang lain. Apabila kita melihat nikmat orang lain, sebesar apapun nikmat yang kita punya, rezeki yang kita punya akan selalu kurang. Kalau kita selalu melihat nikmatnya orang lain, kalau kita mensyukuri apa yang kita punya, sedikit pun jumlahnya, insya Allah akan rasanya. Ya. Jadi konsepnya kalau nikmat kita melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita akan selalu merasa iri, akan selalu merasa kurang. Berapapun nikmat yang kita punya. Jadi nikmat yang kita yang diberikan Allah, jangan selalu kita memaknai nikmat itu sebagai materi. Rezeki itu bukan hanya materi. Bahkan kesehatan, kita memiliki keluarga yang baik, yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, kita memiliki lingkungan yang baik, kita memiliki teman-teman yang baik, lingkungan pekerjaan yang baik, itu juga merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin kita belum menyadari itu sebagai sebuah nikmat. Kita punya keluarga yang harmonis, kita tidak merasa itu nikmat. Yang merasa bahwa sebenarnya itu nikmat itu adalah orang yang berkebun, yang merasakan keharmonisan dalam keluarga. Kita yang sehat itu kita tidak merasa kesehatan kita itu merupakan sebuah nikmat. Lalu Allah mengatakan kesehatan tak juga urusi kesehatan, walayallah di dalam waktu. Jadi sesungguhnya kesehatan itu bagaikan mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Urusi kesehatan di atas orang-orang yang sehat. Walayallah di dalam waktu. Dan tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Jadi sejatinya kita sehat itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar yang kita miliki sekarang. Ulama di Indonesia, salah satu ulama di Indonesia mengatakan sesungguhnya nikmat atau rezeki yang paling tinggi kastanya, atau rezeki atau nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Dan rezeki atau nikmat yang terendah itu adalah harta. Jangan dibolak-balik. Kita berusaha mengejar harta sampai mempertahankan kesehatan kita.
belum tentu bisa menimbulkan zakat. Tapi kalau kita sehat, kita enak. Bapak Ibu, ada semua, kita enak. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beribadah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang sakit di sana. Mereka ingin beribadah, mereka ingin beraktivitas seperti halnya kita, sholat jamaah. Sholat jamaah itu juga merupakan sebuah nikmat. Kalau kita mensyukurinya, kalau kita memaknainya itu sebagai sebuah kenikmatan, itu juga merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Orang yang berangkat kerja atau berangkat sekolahnya naik motor, dia merasa enak ya berangkat kerja naik mobil. Orang yang berangkat sekolah atau berangkat kerja dan jalan, dia melihat orang yang naik motor, enak ya berangkat kerja naik motor. Orang yang mungkin ada kekurangan dalam dirinya, dia melihat orang kok enak ya bisa jalan-jalan ke sana sini. Orang yang hanya bisa berbaring di rumah sakit, melihat orang yang naik kursi roda, kok enak ya bisa naik kursi roda jalan ke sana sini. Jadi nikmat itu kalau kita melihat orang lain tidak akan bagus, kita akan selalu kurang. Kita punyanya, mungkin kita punya kendaraan motor ya kita syukuri. Yang dua ini jadi syukuri, orang bil orang syukuri. Jadi kita punya kendaraan motor disyukuri. Mungkin kendaraan motor atau bil yang kita punya itu adalah keinginan untuk orang-orang yang tidak punya motor di sana. Pakai ibadah itu tapi menjadi dua, manggil dan dua manggil. Manggil sendiri artinya asli atau asli murni. Jadi ibadah manggil itu ibadah yang murni, dia sudah ada timing waktunya, sudah ada syarat dan ketentuannya, pahalanya sudah ada. Seperti sholat itu kalau sholat tarik sendiri ya mana selalu kalau berjamaah betul saja. Ibadah manggil ibadah yang sudah ada ketentuan, dan ibadah goyo manggil itu banyak sekali. Tinggal kita sebagai pelakunya, kita sebagai yang menjalankan itu bisa tidak kita maknai itu sebagai sebuah ibadah. Bahkan aktivitas kita sendiri pun setiap hari bisa ternilai ibadah kalau kita meniati dan memaknainya sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niat kita. Kalau niat kita baik, benar-benar niat, bukan hanya sekedar omongan saja. Kita niat itu dalam Islam dicatat sebagai ibadah, setengah dari pahala ibadah. Islam itu indahnya seperti itu. Kalau kita mau berniat baik, niat sungguh-sungguh ya, niat sungguh-sungguh kita berniat yang baik, Islam sudah mencatat itu sebagai ibadahnya. Tapi kalau kita mau berbuat jahat, berbuat dosa, Islam belum mencatat atau menjadikan itu dosa begini. Belum, kalau kita belum melakukan, kita baru niat dosa. Islam belum ada ini dosa. Tapi kalau kita mau berbuat baik, kita sudah niat, itu sudah sudah dicatat sebagai ibadah pahala. Misalkan yang sungguh-sungguh bukan hanya niatnya. Mulai dari bangun tidur sudah ada doa. Bangun tidur kita merapikan tempat tidur kita bersihkan kamar kita mau masuk toilet, persiapan mau sholat jamaah, mau masuk kamar mandi ada doa. Keluar kamar mandi juga ada doa. Mau berangkat ke masjid, keluar rumah ada doa. Masuk masjid ada juga doa. Kan ada adabnya, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri, masuk toilet pakai kaki kiri, keluar toilet pakai kaki kanan. Keluar dari masjid ada doa, masuk rumah kembali rumah juga ada doa.
mau persiapan mungkin baru berangkat kerja atau kita mau berangkat sekolah, bahkan kita bercermin juga ada doanya. Kita mau pas baju, pakai baju lagi ada doanya lagi. Kita mau makan juga ada doanya. Mau berangkat kerja kita niat itu, kita niatnya kita berangkat kerja atau berangkat sekolah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita berangkat kerja mencari makan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi itu bermanfaat. Tinggal kita niatkan saja. Jadi Islam itu sejatinya sudah mengatur sedemikian rupa banyak sekali segala sesuatu yang ternilai ibadah. Tinggal kita sebagai umatnya, motornya atau peraturannya bisa tidak kita memaknai itu sebagai ibadah. Jadi kalau mungkin kita hanya sekedar kerja saja, melakukan aktivitas biasa saja, ya sudah, kita hanya dapat capeknya saja. Kalau kita niat, kita sama-sama mengerjakan, sama-sama bekerja. Tapi kalau kita sebelumnya niatnya untuk ibadah, insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan bernilai sebagai pahala kita. Bagi ganjaran, pahala. Saya boleh pahala. Kalau ganjaran kayaknya sekarang lagi panas. Saya bicara pahala saja. Jadi tergantung kita sebagai pelakunya. Kita berangkat kerja atau berangkat ke sekolah, main motor, daripada kita diem ngalamun atau mungkin malah gibah ngomong ke orang yang lewat lalu-lalang, pinggir ngomong motor, mereka kanan belok kiri, dia ngomong ke orang, daripada kita mengucap atau batin yang kurang baik seperti itu, kita pakai untuk sholawat. Yang mana sholawat itu kembali kepada diri kita sendiri. Semakin kita banyak bersholawat, semakin banyak syafaat yang akan kita dapat. Sesungguhnya Tuhan, Allah, malaikat, jin, semuanya bersolawat kepada Nabi. Kita kadang-kadang sudah bersolawat. Bisa kita tahu-tahu meminta syafaat yang pertolongan. Kita tidak pernah sholawat, tidak pernah memuji beliau, kok tahu-tahu minta tolong. Jangankan kepada sama tetangga saja. Mungkin hanya kenal saja, tidak pernah tegur sapa, tidak pernah apa, kamu tidak pernah nyapa, tidak pernah saling kumpul, kalau tahu-tahu minta tolong, no. Ya, mungkin mau, ya sebenarnya, mungkin itu sama manusia, tidak kenal aja kita mau minta tolong kan ya malu. Apalagi dengan Nabi kita Nabi Muhammad, awan dan suri kawan dan kita kenali beliau, kita pelajari asal usul beliau, kita pelajari apa yang beliau ajarkan kepada kita, sunnah-sunnah beliau kita kerjakan, kita lakukan soal beliau yang mana syafaat itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita sudah kenal nanti ketika di akhirat mau minta pertolongan, mau minta syafaat, itu tidak canggung. Karena kita sudah kenal, kita sudah sering sholawat, tidak pernah sholawat untuk minta syafaat. Kita sholawat kita biasakan, kita istiqomahkan. Sebenarnya orang yang paling suka ibadah, kita merasakan ibadah itu yang istiqomah. Tidak perlu banyak, yang penting kita istiqomah. Sedikit itu tidak apa-apa, yang penting kita istiqomah kepada Allah. Istiqomah kita selalu rutin. Tidak perlu mungkin kita harus ibadah apa. Kalau yang
bagaimana. Sedikit-sedikit kesalahan istiqomah. Jadi ketika di depan Allah ada yang kita banggakan. Ibarat kalau di sekolah itu kita punya ada yang kita tonjolkan, mungkin mata pelajaran yang kita bisa, atau mungkin akademik yang kita bisa kita tonjolkan kepada guru kita. Mungkin matematika ini tidak bisa, misalnya seni, dimaksimalkan saja. Jadi tonjolkan kepada guru. Sama kita sebagai umat yang berat oleh Allah, kita biasa puasa sistematis. Kalau itu kita merasa sering puasa sering bisa lebih baik untuk diri kita, mari kita rutinkan. Biasa sholat tahajud, sholat duha, istiqomahkan. Kita jadikan itu andalan atau amalan yang bisa kita banggakan di depan Allah. Yang namanya ibadah tidak hanya melulu dengan ibadah yang makhluk, banyak ibadah yang makhluk. Berzikir pun tidak hanya setelah sholat saja, mungkin juga ketika kita beraktivitas yang mungkin dalam aktivitasnya sambil mengajar atau mungkin sambil bekerja di depan komputer, daripada itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita biasakan lisan kita mengucap kalimat thayyibah. Zikir itu kan kita mengingat kepada Allah. Zikir, zakar, mengingat. Kita senantiasa ingat kepada Allah. Kalau kita ingat terus kita mau berbuat maksiat, kita selalu ingat saya punya Allah. Kita pusing-pusing memikirkan pekerjaan kita, pusing kalau kok bingung, ya sehingga kita kan ya Gusti Allah, kembali ke Gusti Allah. Pusing sama kehidupan, kembali sama yang punya kehidupan, yaitu Allah. Kita minta kepada Allah, kita mintakan apa aja kita. Kalau selama ini kita bergantung kepada manusia, sesungguhnya kalau bergantung kepada manusia itu akan berakhir dengan kekecewaan. Kalau begitu bisa berakhir mungkin menyenangkan atau istilahnya happy ending, mungkin itu tidak bertahan lama. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah akan berakhir dengan sesuatu yang membahagiakan. Kalau kita bergantung kepada manusia, nanti akan berakhir dengan kecewa. Kita bergantung pada manusia tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai ekspektasi kita, kita kecewa. Kita bergantung kepada Allah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Tapi ada hamba yang tidak tahu apa itu yang terbaik. Hambanya pikirnya seperti itu, tapi Allah punya kehendak yang seperti itu bukan yang terbaik untuk hamba. Allah memiliki rencana yang lebih baik lagi untuk hambanya, supaya hambanya kuat menjalani bisa menjalani. Daripada itu, mari kita menjalankan aktivitas kita dengan kita selingi, dengan kita barengi kalimat-kalimat thayyibah. Jangan kita hanya sekedar melakukan aktivitas saja. Dari niatnya kita perbarui dulu. Dari niatnya kita dandani dulu niatkan dari kita. Sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia, apakah jinnya dan insan kita dulu. Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Makanya kita maksimalkan ibadah kita. Sebisa mungkin apa yang kita kerjakan itu ternilai di depan Allah sebagai ibadah. Iya, soalnya aktivitas kita itu
doanya. Dan menghibur dengan doa, masuk kamar mandi dengan doa, masuk masjid dengan doa. Ya, dan doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan semuanya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut asma Allah, supaya apa yang kita kerjakan dapat terrealisasi sebagai ibadah. Meskipun bahaya yang disebut Allah, aku lupa ada seperti syukran hadiran lagi dinamiku berilahi dan beribadah bagi dawadannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih belum waktu yang bisa kita buka seperti diskusi atau pertanyaan. Bagi para jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk disampaikan. Untuk Bapak Ibu, Mas Bapak teman-teman, dari masyarakat berikutnya. Kalau misalnya ibadah yang tadi sebutkan sholat, atau misalnya sedekah, atau lain sebagainya, apakah termasuk ibadah? Misalnya menghadapi anak yang rewel, atau kemudian istri yang rewel atau suami yang rewel, atau punya tetangga yang kedua, gitu. Apakah itu termasuk ibadah? Lalu terus bagaimana? Kadang kalau misalnya sedekah, sholat atau ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan itu terasa ringan. Tapi untuk menganggap tadi ibadah itu caranya bagaimana supaya bernilai itu? Terima kasih. Pertanyaannya yang sangat baik dari Mas Syakir. Mungkin sedikit akan saya jawab dengan versi saya sendiri. Jadi mungkin tadi yang saya sebutkan mungkin ibadah-ibadah yang sering kita lihat atau mungkin yang sudah kita kerjakan, tapi mungkin kita belum maknainya itu sebagai ibadah. Ya. Bagaimana kalau misal dengan kondisi dan keadaan yang seperti tadi, mungkin kita menghadapi istri yang atau pasangan kita yang bawel, cerewet, mungkin kita menghadapi tetangga kita yang istilahnya kuat atau toksik lah. Ya. Jadi kalau kita ingin memaknai itu sebagai ibadah, ya. Jadi ada istilah orang kaya itu bisa beribadah dengan harta, orang miskin bisa beribadah dengan kesabaran, orang pintar bisa beribadah dengan ilmu, orang bodoh bisa beribadah dengan keistiqomahan dan belajar. Jadi Allah senang ada orang yang tidak bisa dalam belajar, tidak bisa, tapi dia terus menghafalkan, dia terus mempelajari. Dia sebagai hafiz Quran misalnya,
kok sulit sekali untuk menghafalkan, dia terus menghafalkan. Allah senang. Allah nilai dengan kesabarannya, keistiqomahannya itu juga berbeda. Mungkin sebagai orang miskin, dia tidak bisa beribadah dengan istiqomah. Ini susah bagi mungkin untuk mencoba kita berbuat beliau saja, mungkin dia merasa kesulitan. Orang kaya mungkin bisa dia beribadah dengan sedekah, dengan hartanya. Tapi kalau kita orang miskin, dia bisa beribadah dengan kesabaran, sabar dengan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Dia sabar dengan keadaan yang sedang menimpa dirinya, yang sedang dihadapi. Kalau dia sabar, itu bisa jadi ibadah buat. Tetapi kalau dia bersyukur, dia banyak banyak tidak bersyukurnya. Kita mensyukuri apa yang kita punya, kita bersabar. Kalau mungkin tadi Mas akhirnya istri atau pasangan yang cerewet atau tetangga yang kalau kita menghadapinya atau mungkin kita membalas serupa dengan apa yang diberikan, apa yang ia berikan kepada kita, kita sama saja seperti ini. Rasulullah berdakwah saja yang beliau Rasul, manusia pilihan Allah, menyebarkan agama Islam. Untuk itu aja beliau berdakwah masih dari orang. Beliau berangkat ke masjid, keluar rumah, depan rumahnya dikasih guling, dikasih potongan hewan. Apakah Rasulullah membalas? Rasulullah memberi tauladan kepada orang-orang. Sesungguhnya nyuruh yang paling gampang, kita nyuruh orang yang paling gampang itu dengan memberi tauladan kepada anak kita juga. Daripada kita nyuruh, ayo sholat jamaah. Itu lebih efektif kalau kita mengajar. Ayo sholat yuk. Daripada kita nyuruh, ayo orang sholat, ayo orang ngaji. Kita lebih efektif untuk mengajar atau memberi contoh. Walaupun kita aslinya malas kadang-kadang. Tapi dengan memberi contoh itu akan lebih efektif dan akan lebih berhasil hasilnya daripada menyuruh. Makanya Nabi itu selalu memberi tauladan contoh untuk sahabat. Kalau ada orang kafir menzolimi kita jangan balas menzolimi. Kita sabar. Mungkin dia tidak tahu saya berbuat seperti itu untuk apa. Mungkin dia tidak tahu Islam itu mengajarkan kedamaian, al-hurriyah, kedamaian. Nah kalau kita membalas, kita sama saja seperti dia. Dia menilai, oh Islam ini itu dijahati di dia membalas. Sehingga Islam mengajarkan kalau kita dizalimi, kita lebih biasa. Mungkin karena kita manusia biasa, kita selalu berkata sabar kalau kita stres. Ya memang sabar tidak aslinya apa saya kita saja. Tapi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang tinggal pada manusia. Jadi saya pernah mendengar sedikit pesan dari salah satu ulama di Indonesia bahwa kita kalau menghadapi orang yang mungkin mendolimi kita, memarahi kita, mungkin pasangan kita marah-marah kepada kita beribadah dengan kesabaran kita. Itu akan mendapat pahala. Kalau kita balas, kita sama saja. Kita diberi masa kita dari dunia. Kita beribadah dengan kesabaran kita. Dia tidak tahu mungkin saya sabar itu maksud
maksud kita sabar itu maksudnya untuk tidak memperkeruh suasana. Kalau kita membalas akan bisa menjadi suasana lebih keruh lebih runyam. Ini orang maksudnya kita pekerjaan kita. Kalau kita membalas suasana akan lebih runyam. Baru pecah. Tapi kalau baru ketemu air lama-lama badannya yang menurut seperti ajaran sekolah ini, beliau itu adalah salah satu ulama Indonesia yang ulama Islam yang terdahulu. Jadi kenapa di mana Ibnu Hajar sekolah ini? Ibnu Hajar anak batu. Beliau itu adalah awalnya adalah seorang anak yang bodoh. Mungkin dicap bodoh di lingkungan sekolahnya dulu dan malah tidak bisa pelajaran dan naik kelas. Hanya beliau melarikan diri atau mengasingkan diri ke sebuah gua, di mana guanya itu meneteskan air ke sebuah batu. Lama-kelamaan beliau menyadari kok lama-lama batunya bisa berlubang, padahal cuma tetesan air. Akhirnya beliau menyimpulkan kalau saya berusaha terus pasti akan bisa. Batu yang sekeras itu aja bisa berlubang sama air yang serumit itu. Ini namanya Ibnu Hajar, anak batu. Dialah yang menemukan filosofi batu dan air. Ini kurang lebih itu. Terima kasih Mas Syakir dan